Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian Aryansyah dari program studi SI dalam mata kuliah Administrasi Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan perihal FP3 yaitu HADR. HADR adalah fitur dalam DB2 yang menyediakan solusi untuk ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana. Dengan HADR, data dari basis data primary secara real-time atau hampir real-time direplikasi ke basis data standby atau sleeve. Tujuan utama dari HADR adalah memastikan ketersediaan data yang konsisten dan kemampuan untuk melakukan pemulihan cepat jika terjadi kegagalan pada server primary. Manfaat HADR ada tiga. Memastikan basis data tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan pada server primary. Waktu pemulihan yang singkat karena data selalu direplikasi secara real-time atau hampir real-time. Menjamin bahwa data yang tulis ke primary juga direplikasi ke standby sehingga mengurangi risiko kehilangan data. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi tentang HADR ini sendiri. Yang pertama adalah persiapan awal. Menyiapkan dua VM masing-masing sudah terinstall DB2 server di dalamnya. Di sini saya sudah menyiapkan dua VM, yaitu ada satu VM di atasnya namanya primary dan satu VM lagi yaitu standby yang berada di bawah. Mengatur dan mengecek IP kedua virtual, lalu melakukan konfigurasi DB2 untuk mengaktifkan ROS return standby dan mengatur level isolasi transaksi di standby saat ROS aktif. Di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi ini. Lalu tahap selanjutnya adalah membuat database playground dan menyiapkan lingkungan log maupun backup. Di sini saya sudah menyiapkan database bernama KVFP3. Untuk selanjutnya adalah menyiapkan lingkungan mulai dari pembuatan directory untuk penyimpanan log, merubah log menjadi archival logging, lalu melakukan backup offline dan juga melakukan backup online. Dan di sini semua proses ini dilakukan pada lingkungan primary. Di sini backup online dan offline sudah berhasil dilakukan dan untuk setelahnya adalah proses salin file dari primary ke standby. Di mana tahap pertama adalah pada standby membuat directory untuk menerima salinan file database. Lalu untuk selanjutnya adalah melakukan copy file ke VM standby. Di sini melalui SCP file dari primary sudah berhasil di copy ke VM standby dan untuk selanjutnya pada VM standby kita akan menyalin atau akan merestore file yang sudah di copy dari primary. Di sini proses salin melalui restore database sudah berhasil dilakukan pada VM standby. Lalu untuk setelahnya adalah pengisian parameter HADR yang dilakukan di kedua server, yang dilakukan di kedua VM yaitu di primary dan juga standby. Di sini yang perlu diperhatikan adalah yang perlu diisi adalah parameter HADR localhost,
HDR local SVC, HDR remote host, dan juga HDR remote SVC. Localhost di sini berarti adalah alamat mesin tempat DB saat ini berjalan atau tempat perintah saat ini dijalankan. Local SVC adalah port yang dibuka DB2 di mesin saat ini. Remote host adalah alat mesin pasangan HDR. Remote SVC adalah port DB2 di mesin pasangan. Yang pertama kali kita akan melakukannya pada VM primary. Lalu setelahnya adalah VM standby. Setelah pengisian parameter selesai, lalu setelahnya adalah konfigurasi alternate server, di mana proses ini juga dilakukan di kedua VM di primary dan juga standby. Alternate server hostname berarti hostname atau IP cadangan yang akan dicoba klien, juga alternate server port name adalah port DB2 listener yang di server cadangan. Pertama kali adalah di server primary. Lalu untuk setelahnya adalah server VM standby. Setelah konfigurasi ini selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan restart dan pengaturan IP tables, di mana proses ini dilakukan di kedua VM yaitu primary dan standby. Hanya saja untuk VM primary di sini terdapat penambahan komen setelah komen gedit, yaitu adalah service IP table stop. Dan perlu menjadi perhatian adalah proses gedit atau perubahan konfigurasi IP tables ini hanya bisa dilakukan oleh user root. Di sini kita menambahkan port 5501 dan juga 5502. Lalu menyimpannya. Dan pada VM primary kita menambahkan komen tambahan tersebut. Lalu setelahnya adalah pada VM standby. Lalu tahap selanjutnya adalah memulai HDR, di mana start HDR ini diawali dari standby dan baru setelahnya adalah primary. Dan pemulai HDR ini kita wajib untuk masuk ke instance owner, bukan lagi di root. Di sini kita lihat bahwa VM standby sudah berhasil menjadi standby. Lalu selanjutnya adalah kita memulai HDR di VM primary.
Di sini kita lihat bahwa VM primary sudah database pada VM primary sudah berhasil menjadi primary. Lalu ada beberapa tes uji. Yang pertama adalah kondisi pertama, yaitu perubahan data transaksi di DB primary teraplikasi ke DB sleeve. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan transaksi di primary dan kita akan mengeceknya apakah terjadi replikasi di standby. Di sini bisa kita lihat bahwa pada VM primary di mana kita meng-create table dan juga melakukan insert yang di mana itu adalah minuman dan makanan. Pada VM standby ketika kita melakukan select juga pada tabel menu cafe, hasil yang sama telah terjadi yang menunjukkan bahwasanya adanya replikasi yang terjadi dari VM primary ke VM standby. Lalu di sini terdapat kondisi kedua, yaitu adalah penanganan takeover saat DB primary tidak bisa diakses klien. Di sini kita akan mengawali dengan menutup atau mematikan DB2 pada primary dan juga akan melakukan takeover pada standby. Di sini proses takeover pada standby sudah berhasil dilakukan dan kita akan mencoba untuk melakukan transaksi di server standby. Nah, sekarang sudah berubah menjadi primary. Di sini bisa kita lihat setelah kita melakukan insert satu baris yang bernama camilan, ketika kita melakukan select pada pada VM standby sekarang sudah berubah menjadi server primary adalah camilan tersebut berhasil di input. Lalu di sini adalah kondisi terakhir, yaitu kondisi ketiga, pemulihan kembali data dan arus transaksi dari DB ke primary sleeve. Di sini kita akan mencoba menghidupkan kembali primary dan juga kita akan menjadikannya sebagai standby. Dan juga kita akan mengecek apakah data yang berada pada server primary itu terreplikasi ke dalam VM primary sekarang menjadi standby. Di sini VM primary sudah berhasil menjadi server standby. Dapat kita lihat bahwa di sini telah terjadi kesamaan antara
primary dan juga standby sama-sama menunjukkan hasil yang sama atau record yang sama, yaitu nama yang berisi minuman, makanan dan jaminan. Dengan ini simulasi HADR yang saya lakukan sudah selesai dan juga berakhir. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Noven Aryansyah, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.